Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Saudara, kita semua sebagai manusia pernah khawatir. Yang menarik di sini adalah Paulus melarang jemaat di kota Filipi, jangan khawatir, kata Paulus. Nah, melalui kesempatan ini kita akan mendalami mengapa sampai Paulus melarang jemaat khawatir. Mari kita belajar dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon hikmat Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman yang kita baca dan renungkan saat ini. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber hikmat, saat ini kami mau mendalami kitab suci-Mu, belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuntun kami dengan kuasa-Mu, agar kami sungguh-sungguh memahami kebenaran kitab suci-Mu dan memahaminya. Kami menyambut pewartaan firman saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9 demikian bunyinya. Nasihat-nasihat terakhir. Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui kesempatan ini. Kali ini kita belajar dari Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-9. Saat kita hendak tampil untuk presentasi di depan pejabat, misalnya gubernur atau presiden, kita pasti ada rasa khawatir. Kita khawatir apakah kita bisa membawakan presentasi ini dengan baik. Saat kita mengikuti ujian kenaikan kelas, dan tidak dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian itu dengan baik, biasanya muncul rasa khawatir dalam diri kita. Kita khawatir apakah kita bisa mengisi soal ujian. Saat kita masih kecil, kemudian kita ditinggalkan oleh orang tua kita. Di dalam diri kita pasti muncul rasa khawatir. Siapakah yang akan mengasuh diri kita ke depan? Di saat bangsa kita dilanda pandemi COVID-19, muncul rasa khawatir. Kita khawatir terdampak COVID-19 dan meninggal dunia. Dari sini kita mengerti, rasa khawatir itu ternyata alami, manusiawi, dan wajar. Semua orang pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Tidak ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan. Pasti pernah khawatir. Nah, jika demikian, mengapa Paulus melarang kita khawatir? Ini yang menarik saudara sekalian. Kita mencari tahu, kita mendalami, kita memahami mengapa Rasul Paulus melarang jemaat yang ada di kota Filipi dikuasai oleh kekhawatiran. Agar jelas, mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Bayangkan saudara sekalian, tentang apapun juga jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Paulus menghendaki jangan khawatir, tetapi sampaikan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Jangan khawatir tentang apapun juga, kata Paulus. Nah, apakah itu mungkin? Mengapa Paulus melarang jemaat khawatir? Saudara, ternyata ada latar belakangnya. Jika Paulus menghendaki agar jemaat itu tidak khawatir, ternyata ada latar belakangnya. Ada sesuatu yang melatar belakangi mengapa Paulus menulis seperti itu. Saudara, jemaat Filipi itu adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus bersama dengan teman sekerjanya, yaitu Silas, Timotius, dan Lukas. Jemaat ini didirikan oleh Paulus pada perjalanan penginjilannya yang ketiga. Setelah itu Paulus meneruskan perjalanannya hingga tiba di kota Roma. Di kota Roma, Paulus dipenjarakan. Itu terjadi tahun 62 Masehi. Dari balik jeruji penjara di kota Roma, Paulus menulis surat ini. Surat yang dialamatkan kepada jemaat di kota Filipi. Dari teks bacaan kita saat ini, Paulus menasihati agar jemaat jangan khawatir tentang apapun juga. Pertanyaan kita, mengapa Paulus memberikan nasihat yang seperti ini? Mengapa Paulus memberikan nasihat agar jemaat jangan khawatir tentang apapun juga? Saudara, dari ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ternyata ada persoalan besar di jemaat Filipi. Apa itu? Dua tokoh besar dalam hal pekabaran Injil. Dua perempuan yang bernama Euodia dan Sintike berselisih, cekcok, bertengkar. Perselisihan ini tentu saja mengkhawatirkan jemaat Filipi. Kalau ada dua orang pelayan Tuhan bertengkar dan ini tokoh utama di situ, di gereja itu, orang yang sangat berpengaruh, yang sangat dihormati, berselisih, itu pasti menimbulkan kekhawatiran di hati jemaat. Jemaat bisa berpikir, jemaat ini kalau pertengkaran ini, kalau percekcokan ini tidak juga selesai, jemaat bisa saja terbelah menjadi dua. Saya membayangkan kalau hal ini terjadi di dunia dewasa ini, orang-orang bisa memanfaatkan hal ini, membuat konten, kemudian ditayangkan melalui channel YouTube mereka masing-masing. Media sosial bukan tidak mungkin ramai sekali memperbincangkan tentang dua pekabar Injil, Euodia dan Sintike yang berselisih. Jemaat bisa saja resah dengan hal ini. Bukan tidak mungkin di tubuh jemaat muncul pro kontra. Ada yang kubu Euodia dan ada yang kubu Sintike. Sementara Paulus, saudara sekalian, dilematis. Sangat dilematis. Mengapa? Karena Paulus berteman dengan Euodia. Paulus berteman dengan Sintike. Dua ini adalah sahabatnya. Sahabat ketika mereka merintis pekabaran Injil. Saudara, apa nasihat Paulus bagi dua pekabar Injil yang bertengkar ini, yang berselisih ini? Jika kita memperhatikan ayat 2 bacaan kita, di sini Paulus meminta mereka sehati sepikir. Sehati sepikir, itu yang diminta oleh Paulus. Euodia dan Sintike dinasihati, sehati sepikir. Kata sehati sepikir di sini, itu diterjemahkan dari bahasa Yunani. Autophronein. Autophronein yang terjemahan harfiahnya sama dalam pikiran, atau satu dalam pikiran, atau sehati dalam pikiran. Artinya Euodia dan Sintike jangan berbeda dalam hal pemahaman, lalu berselisih di depan jemaat. Mereka harus satu perspektif, satu mindset, satu pola pikir, satu pikiran. Itu yang diharapkan oleh Paulus. Sebab jika berbeda pemahaman, jemaat bisa bingung, dan kehidupan mereka tidak menjadi kesaksian bagi jemaat. Saudara, sampai di sini kita melihat dua hal. Yang pertama, perselisihan itu ternyata tidak bisa dihindari dalam tubuh gereja. Ya, gereja itu adalah kumpulan manusia yang berbeda latar belakang satu sama lain, termasuk berbeda pandangan. Ya, gereja itu bukan komunitas orang suci. Gereja itu bukan komunitas yang satu perspektif. Gereja itu komunitas orang-orang yang sedang dibentuk menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Kristus, Sang Kepala Gereja. Yang kedua,
Perselisihan dalam gereja sering terjadi karena beda pemahaman. Ketika yang seorang merasa pemahamannya lebih benar dari yang lain, itu yang selalu jadi masalah. Di gereja itu, kita harus lebih sering berdialog, harus lebih sering berdiskusi, hingga tiba pada satu pemahaman bersama. Itulah yang kemudian disebut Paulus, sehati sepikir, satu pikiran yang sama. Berbeda pikiran wajar dan manusiawi, yang tidak wajar memaksakan pikiran. Disinilah pentingnya diskusi. Permintaan Paulus bagi Euodia dan Sintike untuk sehati sepikir dalam Tuhan, itu berarti Euodia dan Sintike harus membangun komunikasi dalam upaya pemahaman yang satu di dalam Tuhan. Pikiran mereka harus diadaptasi mengikuti kehendak Kristus, Sang Kepala Gereja. Di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, Paulus menyebut, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan dimulai dari budi atau pikiran. Perubahan dimulai dari pemahaman sebagai produk kerja pikiran. Begitu hebatnya, perselisihan antara Euodia dan Sintike itu mendorong Paulus meminta bantuan temannya Sungsugos untuk membantu memecahkan persoalan itu. Mengapa Paulus meminta bantuan? Paulus menyebut dalam ayat 3, karena mereka, Euodia dan Sintike, telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain. Jadi, Euodia dan Sintike adalah kawan sekerja Paulus yang bersama-sama berjuang memberitakan Injil di kota Filipi dan sekitarnya. Jadi yang dihadapi Paulus sekarang bukan lawan, tetapi kawan. Paulus meminta bantuan Sungsugos. Dalam kerja pelayanan, ingatlah metode Paulus ini. Ketika kita mau menyelesaikan masalah, jangan hanya kerja sendiri. Jangan hanya tenggelam dalam pikiran sendiri. Kita dapat melibatkan orang lain membantu kita. Saat gereja misalnya bersengketa soal batas tanah gereja, mintalah bantuan warga jemaat yang mendalami soal hukum perdata. Mintalah bantuan warga jemaat sesuai dengan talenta yang mereka miliki. Hal yang menarik yang kemudian muncul ketika Paulus menyebut nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ya, jadi di sorga itu ada kitab yang namanya kitab kehidupan. Yang menarik, dua orang yang berselisih ini disebut oleh Paulus di sini, nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Kalau bagi kita sekarang ketika melihat orang berselisih, kita pasti berpikir yang begini tidak mungkin masuk surga. Yang begini tidak mungkin namanya tercatat di buku kehidupan. Tetapi di sini menarik saudara sekalian, Paulus menyebut bahwa dua orang yang berselisih ini nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Tentu Paulus kalau bicara seperti ini, dia tidak sembarangan bicara. Informasi tentang hal itu dapat kita baca dalam kitab Wahyu. Misalnya Wahyu 20 ayat 12. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu. Jadi sebelum orang dihakimi, itu ada kitab yang dibuka, itu namanya kitab kehidupan. Segala perbuatan orang ada tercatat di kitab itu. Nah, dalam Wahyu 21 ayat 27 tertulis, tetapi tidak masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Pemilik kitab kehidupan disebutkan di sini adalah anak domba, yaitu Kristus. Dialah yang memegang buku kehidupan itu. Nah, pertanyaan kita, siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu? Siapa? Tentu saja nama mereka yang hidup beriman, yang melakukan kehendak Bapa di surga. Kelemahan kita seperti perselisihan tidak menggagalkan rancangan Tuhan bagi kita. Ini hebatnya Tuhan kita. Dia tidak melihat kelemahan kita, keterbatasan kita, tetapi dia melihat hati kita. Hati yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan.
Jadi Paulus sebenarnya pada satu sisi mengajak Euodia dan Sintike sehati sepikir. Pada sisi yang lain, Paulus mengingatkan Euodia dan Sintike bahwa nama-nama mereka telah tercatat di dalam buku kehidupan, di dalam kitab kehidupan. Nah, dari mana Paulus bisa tahu tentang hal ini? Jika bukan dari wahyu Tuhan. Paulus melihat dari buah-buah kehidupan mereka. Jadi penghuni sorga atau neraka itu terlihat dari buah iman mereka. Saudara sekalian, pernahkah Anda membaca kisah tentang Bunda Teresa di tanah India? Pernah baca itu. Kisah tentang Bunda Teresa di tanah India. Seorang perempuan yang mengabdikan seluruh hidupnya, melayani dan mengasihi masyarakat India tanpa mempersoalkan agama yang mereka anut. Nah, Bunda Teresa ini ternyata disukai oleh semua penganut agama. Mengapa? Karena pribadinya yang suka melayani semua orang, karena pribadinya yang suka mengasihi semua orang tanpa pandang bulu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya kasih yang sedemikian itu? Paulus pernah melihat itu dalam kehidupan Euodia dan Sintike, dan karena itu Paulus mengingatkan mereka. Saudara, dalam menempuh kehidupan, bukan tidak mungkin kita sama saja seperti Euodia dan Sintike. Tidak bisa menghindar dari perselisihan. Saat kita berada dalam situasi yang sedemikian ini, ingatlah apa yang Paulus katakan. Namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Dan karena nama mereka tercantum di dalam kehidupan, Paulus berpesan kepada mereka. Pertama, bersukacitalah senantiasa. Kata bersukacitalah itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani kairete. Kairete artinya rejoice, kegembiraan yang terus-menerus, kegembiraan yang mengalir senantiasa di dalam kehidupan. Itu pengertian kata bersukacita, sukacita yang lahir dari hati. Yang kedua, nasihat Paulus yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati itu bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Allah tidak menghendaki kebaikan hati kita hanya bagi orang-orang tertentu. Kebaikan hati itu bagi semua orang. Orang yang baik hanya bagi komunitasnya, hanya bagi kelompoknya. Itu bukan pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati itu mengasihi semua orang. Di dalam komunitasnya maupun di luar komunitasnya. Bahkan musuh sekalipun itu dikasihi dan didoakan. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Saya harap kita semua menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjalani kehidupan yang seperti ini. Memang tidak mudah, saudara sekalian. Kita dapat melakukan itu kalau kita meminta pertolongan Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus, kita mampu menjalani kehidupan yang mengasihi orang yang berbeda latar belakang dengan kita, bahkan orang yang menyakiti hati kita. Yang ketiga, Paulus berpesan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada dua hal yang menjadi penekanan di sini. Jangan khawatir, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengucap syukur. Di awal khotbah telah dijelaskan, khawatir itu manusiawi. Semua orang pasti mengalaminya. Jika demikian, mengapa Paulus melarang jemaat khawatir? Untuk memahaminya dengan baik, mari kita pahami dulu kata khawatir ini. Ternyata kata khawatir ini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, merimnao. Merimnao artinya to be over anxious. Artinya khawatir yang berlebihan. Itu yang dilarang oleh Paulus. Kalau khawatir itu wajar, itu manusiawi, itu alami. Tetapi khawatir yang berlebihan itu yang dilarang oleh Paulus di sini. Merimnao. Itu yang dilarang oleh Paulus. Kekhawatiran yang berlebihan itu menandakan kita tidak memiliki iman akan pertolongan Tuhan yang nyata. Padahal sebelum Yesus naik ke sorga, dia telah berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lalu mengapa kita khawatir? Kita sudah diberikan jaminan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Lalu mengapa kita khawatir? Karena itu kekhawatiran bagi Paulus itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran yang berlebihan itu tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Sebab kekhawatiran yang berlebihan itu sesungguhnya meragukan kuasa Allah.
itu sesungguhnya meragukan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita sesungguhnya dapat melatih agar tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Yang pertama, berpikir positif. Setiap hari kita harus melatih berpikir positif. Kalau kita diperhadapkan dengan pergumulan, jangan lihat itu sebagai masalah, tetapi lihat itu sebagai ujian dari Tuhan. Jadi kita berpikir positif sehingga kita menikmati kehidupan ini, karena pikiran kita selalu positif. Orang yang selalu berpikir positif itu terhindar dari rasa khawatir, dia menjalani kehidupan enjoy dan menikmatinya. Yang kedua yang harus dilakukan adalah mengucap syukur atas segala sesuatu yang kita terima dan alami. Inilah yang dimaksudkan Paulus dalam teks bacaan kita saat ini. Dalam ayat yang ke-6, yang Tuhan kehendaki dari kita adalah menyatakan syukur. Nah, sekarang mari kita dalami apa itu syukur. Kata syukur dalam Filipi pasal 4 ayat 6 itu diterjemahkan dari kata eukaristia. Artinya, rasa syukur, rasa terima kasih. Kata eukaristia berakar dari kata eukaristos, artinya ekaristi atau perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus adalah pengungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus atas pertolongannya yang tanpa pamrih demi keselamatan manusia. Tuhan Yesus menghendaki kita menyatakan syukur, menyatakan terima kasih atas kehidupan yang kita jalani. Sebab kehidupan ini adalah anugerahnya semata. Dengan menjalani kehidupan yang tidak khawatir dan bersyukur, kita akan menikmati dan mengalami damai sejahtera Kristus. Kemudian Paulus mengajak jemaat untuk selalu berpikir, semua yang benar, semua yang suci, semua yang baik, semua yang patut dipuji dan seterusnya. Paulus mengajak jemaat, pikirkan semua itu. Yang disebut adil, pikirkan. Yang disebut suci, pikirkan semuanya itu. Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti teladannya. Apa yang kamu pelajari, apa yang kamu terima, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat dariku, kata Paulus, lakukan itu. Ini menarik, saudara sekalian. Jarang orang berkata seperti ini. Jarang orang mengatakan, apa yang kamu dengar dari aku, apa yang kamu lihat dari aku, lakukan itu. Paulus menyatakan itu kepada jemaat di Filipi. Jadi Paulus memberikan kehidupannya menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa maknanya bagi kita? Apa pesan Tuhan bagi kita dan apa maknanya bagi kita? Saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, dalam berjemaat, ingatlah, hiduplah sehati sepikir. Artinya berjalanlah dalam satu pemahaman bersama. Mengapa? Supaya tidak terjadi perselisihan. Jadi yang disebut rapat, yang disebut sidang di jemaat itu penting. Kalau kita berdebat, kalau kita berselisih di situ, itu wajar. Selesaikan di situ. Ya. Jadi jemaat mengadakan rapat, jemaat mengadakan sidang, itu sesungguhnya menjaga agar perselisihan itu tidak terjadi di depan jemaat, tetapi diselesaikan dalam rapat maupun sidang. Orang berselisih itu karena dia mementingkan dirinya sendiri. Hanya ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Sibuk dengan pikirannya, dan tidak mau memperhatikan apa yang menjadi pikiran dari sesamanya. Yang kedua, jika ada perselisihan, jangan selesaikan sendiri. Mintalah bantuan orang yang dipandang mampu untuk itu. Mesti ada peran sun sugos di dalam jemaat. Sun sugos, orang yang membantu Paulus untuk menyelesaikan perselisihan antara Euodia dan Sintike. Yang ketiga, jalanilah kehidupan yang bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Bagaimana caranya? Caranya adalah berbuat baiklah kepada semua orang. Jika kita berbuat baik, kita tidak akan kehilangan sukacita di dalam kehidupan. Yang keempat, jangan memiliki khawatir yang berlebihan. Itu tidak baik. Baik bagi diri sendiri maupun dalam relasi dengan orang lain. Orang yang khawatir itu selalu mengeluh. Dan orang yang selalu mengeluh itu tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak khawatir menolong kita mengucap syukur senantiasa.
Yang kelima, semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, semua harus dipikirkan. Itu berarti jangan terima begitu saja apa yang kita pandang benar. Kita harus pikirkan, artinya kita harus mengujinya. Apa yang dianggap adil, pikirkan. Masih ingat kisah Salomo hendak membagi 2 bayi? Menurut konsep yang berlaku umum, adil itu dibagi sama rata. Dalam kisah Salomo, mengurus 2 ibu yang bertengkar soal anak, Salomo memutuskan bayi itu diberikan kepada ibu yang berhak menerimanya. Apa yang manis, apalagi jelang pemilu kada, pilcaleg, pilgub, pilpres. Ada banyak perkataan-perkataan manis berseliweran di sekitar kita. Pikirkan semuanya itu. Apa yang sedap didengar, segala macam informasi, jangan langsung diterima. Pikirkan semuanya itu. Jadi ibarat pepatah, manis jangan segera ditelan, pahit jangan segera dibuang. Atau berpikirlah 3 kali sebelum bertindak. Keenam, jadikan hidupmu teladan. Dunia sekarang banyak orang lebih suka bicara daripada menjadi teladan. Padahal, sebuah keteladanan itu jauh lebih nyaring suaranya daripada sejuta nasihat. Paulus menjadikan hidupnya teladan. Tuhan Yesus telah menjadikan hidupnya teladan bagi kita. Bahkan ada hal yang dilakukan oleh Yesus itu melampaui akal budi kita, yaitu melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakitinya, bahkan yang mau membunuhnya. Itulah teladan yang Yesus berikan. Sekalipun dia disakiti, dia mengampuni orang yang menyakitinya. Dan ini melampaui akal budi kita. Kalau menurut logika akal budi kita, orang itu harus datang dulu minta maaf kepada kita, baru kita kasih maaf. Orang itu harus datang dulu minta ampun kepada kita, baru kita kasih ampun. Itu logika akal budi kita. Tetapi Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Dia tidak menunggu orang-orang datang meminta ampun kepadanya. Yang Yesus lakukan adalah melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti hatinya. Yesus memberikan teladan itu. Paulus juga dalam teks bacaan kita memberikan teladan itu. Paulus berkata, apa yang jemaat dengar darinya, terima darinya, lihat darinya, lakukan semuanya itu. Itu berarti Paulus menjadikan hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Kalau Yesus seperti itu, kalau Paulus seperti itu, menjadikan hidupnya sebagai teladan bagi banyak orang, bagaimana dengan kita? Amin.